Oh, semangat, Bah. Haleluya. Sekali lagi, haleluya. Puji Tuhan. Selamat siang. Selamat siang. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja kita, yang oleh anugerah dan tuntunannya buat kita semua dan terkhusus untuk GPDI LG Borsuludau boleh mengadakan ibadah Natal pada siang hari ini. Dan tentunya terima kasih saya kepada keluarga Gembala bersama seluruh sidang jemaat yang mempercayakan hambamu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Ini kayaknya sudah mau jam 12 ya. Betul. Lewat ya. Jadi saya tidak lama-lama ini. Nah, puji Tuhan. Dan berapa bulan lalu ya saya dihubungi untuk melayani di ibadah Natal. Jadi saya bersyukur sekali, berterima kasih kalau saya boleh dipercayakan. Dan tentunya waktu ini kita pergunakan baik ya. Kita dengar firman Tuhan baik-baik supaya firman Tuhan itu mengubah konsep pikir kita, bahkan merubah gaya hidup kita. Nah, puji Tuhan, saya kira saya tidak lama-lama ya. Semua sudah kenal saya, kenal muka, kenal nama ya. Meskipun susah disebut, tapi saya orangnya tidak susah. Bapak saya mengasihkan nama Obrin. Saya apa namanya? Kenapa dia tidak tanya dulu sama saya baru dia kasih nama? Ya. Puji Tuhan. Tuhan selalu memberkati dan menghibur kita ya. Tadi sudah pasang lilin ya. Kalau pasang lilin siang begini itu lagunya harus diubah. Siang kudus bukan malam kudus. Betul juga. Nah, puji Tuhan. Tidak banyak pendahuluan, kita akan membaca. Tadi yang baca nubuatan itu satu yang bawa Alkitab. Yang lainnya itu Alkitab semua. Ibadah di alam begini, kalau ada mimbar satu waktu, kan saya promosi ya, satu waktu kalau ada mimbar kecil bawa-bawa lah. Supaya kalau pegang-pegang begini, saya ekspresi saya itu agak terbatas. Nah, puji Tuhan. Kita membaca Alkitab. Yosua 24 ayat 15 bagian B. Ini tema dari keluarga besar GPD LG Borsuludau ya. Yosua 24 ayat 15 bagian B atau bagian akhir. Karena keadaan kita seperti ini, tidak ada bangku, tidak ada kursi, duduk aja. Yang penting sikap hati membaca firman Tuhan, ada sikap hormat ya. Semua sudah dapat ayatnya? Yosua 24 ayat 15 bagian B. 2, 3. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Sekali lagi. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan. Sampai situ bacaan firman Tuhan. Baik Bapak Ibu, sebelum kita lanjut, kita mulai dari awal dulu. Saya suka sekali kalau bawa firman Tuhan itu saya bikin pendahuluan supaya jemaat ngerti kenapa ada kalimat Yosua seperti ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Kitab Yosua adalah bagian dari sejarah umat pilihan atau umat Israel. Tema utama dari kitab Yosua adalah penaklukan atau kemenangan. Ya. Nah, 400 tahun sebelum bangsa Israel ada, Tuhan sudah membuat satu perjanjian kekal dengan yang namanya Abraham. Ya. Nah, dalam perjanjian itu Tuhan menjanjikan tanah perjanjian kepada orang Israel. Ya, khususnya kepada Abraham waktu itu.
Ya, dan tergenapi pada Yosua dalam kitab Yosua ini. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat alur ceritanya ya, kitab Kejadian itu Tuhan menjanjikan tanah kepada bangsa Israel. Kitab Keluaran menuju tanah perjanjian, itu kitab Keluaran. Imamat adalah ibadah di tanah perjanjian. Jadi kalau Anda baca kitab Imamat tuh dari pasal 1 sampai 27 itu tidak ada lain mempersembahkan ibadah, pokoknya di situ-situ ibadah dan mempersembahkan korban. Karena itulah ibadah yang akan mereka lakukan di tanah perjanjian. Baru bilangan itu artinya hukum yang akan berlaku di tanah perjanjian. Baru masuk ulangan adalah persiapan untuk masuk tanah perjanjian. Ya, jadi kalau ada baca ulangan itu semua sejarah yang terjadi selama 40 tahun di padang gurun, Musa simpulkan di situ. Musa mengajar bangsa Israel agar supaya belajar dari sejarah, ya, yaitu ketaatan mendatangkan berkat dan ketidaktaatan mendatangkan hukuman. Itu ulangan. Yosua adalah menaklukkan tanah perjanjian itu. Dan itu Tuhan lakukan, Tuhan berperan, Tuhan genapi dalam kehidupan umat pilihan orang Israel. Ya. Dan lama mereka menikmati setelah berperang, dan lama mereka menikmati kemenangan, lama mereka nikmati berkat, ketenangan. Jadi kalau kitab Keluaran, orang Israel itu, jadi konsep keselamatan itu Tuhan membebaskan orang Israel dari perbudakan. Kalau penggenapan dalam perjanjian baru artinya Tuhan membebaskan kita dari perbudakan dosa. Sedangkan kitab Yosua adalah kemenangan, ya. Kemenangan, kepemilikan dan ketenangan, ya. Bayangkan orang Israel telah menikmati berkat Tuhan yang luar biasa. Mulai dari dipilih, dibebaskan, dituntun, sampai mengalami kemenangan di tanah perjanjian, bahkan sampai masalah perut, makan minum itu dijamin oleh Tuhan. Nah, pasal 24 ini adalah Yosua memanggil semua pemimpin suku Israel untuk kembali memperbaharui perjanjian mereka dengan Tuhan. Jadi kalau namanya umat pilihan, namanya orang Israel itu mereka tidak bisa dipisahkan dengan namanya perjanjian. Dan Bapak Ibu tahu setiap perjanjian itu ada tercurahnya darah, ya. Sampai nikah pun kalau Anda nikah itu ada tercurah darah. Artinya kalau Anda berdoa jaga diri baik-baik sampai Anda menikah, suami lihat keperawananmu, ya, tercurah darah. Jadi perjanjian itu disahkan oleh darah. Jadi anak-anak muda ya, kita ini semua sudah dikuduskan. Tadi anak-anak muda itu jaga kekudusan yang Tuhan sudah kerjakan buat kita, ya, supaya kita menikmati berkat yang melimpah. Nah, Yosua 24, mudah-mudahan tidak terlalu lama supaya tidak kita keroncongan perutnya. Yosua 24, Yosua mengajak semua bangsa Israel, mulai dari pemimpin suku, kepala perangnya, sampai tua-tua, sampai kepada anak-anak kecil untuk berkumpul di satu tempat yang namanya Sikem, untuk kembali memperbaharui perjanjian mereka dengan Tuhan, ya. Dan kalau Anda lihat Yosua pasal 24 ini masuk 23-24 itu rupanya orang Israel sudah lama nikmati berkat Tuhan, mereka sudah tenang, ya. Biasanya kalau sudah tenang adem, itu biasa cepat jatuh. Monyet kalau kena angin kencang itu kan, dia pasti pegang kuat. Tapi angin sepoi-sepoi itu, kayak anak kecil di ayunan tuh, jatuh dia, nggak kuat pegangannya. Jadi ada kecenderungan yang Yosua lihat, kayaknya ini saking mereka menikmati berkat, ketenangan, kepemilikan dan kebahagiaan, kayaknya ini mereka mulai tinggalkan apa yang namanya ibadah. Nah, jadi isi perjanjian itu adalah salah satunya di pihak Israel adalah beribadah kepada Tuhan. Karena kalau bicara perjanjian ada dua pihak yang terlibat, Tuhan dan umat pilihan. Nah, sebelum lanjut, apa sih arti ibadah itu? Ya,
Kita ngomong-ngomong ibadah, ayo ibadah ke gereja. Apa arti ibadah? Ya saya buka Google, ya, baca-baca referensi, dan rupanya kalau dalam bahasa Ibrani ibadah asal katanya dari abad, bekerja atau melayani seorang atasan atau tuan. Dari kata abad muncul kata abadah, artinya sama juga, melayani, bekerja untuk atasan, untuk tuan. Terjemahan Indonesia dari abada itu dari Ibrani abada, Arab ibadah, diterjemahkan ke bahasa Indonesia tetap sama, ibadah juga sama artinya. Nah, di dalam Perjanjian Baru ditulis dengan bahasa Yunani latreia, itu ibadah artinya latreia bahasa Yunani. Sama juga artinya melayani atau mempersembahkan seluruh hidup. Dari kata latreia ini muncul kata liturgi. Itu loh. Makanya kita ada setiap gereja pasti punya liturgi berbeda. Tapi kalau ada dalami kata liturgi ini, liturgi sebenarnya tidak menuju kepada doa pembukaan, kesaksian, firman Tuhan, tidak. Karena liturgi itu menyangkut seluruh gaya hidup kita di hadapan Tuhan, baik hati maupun tindakan kita sehari-hari. Itu kata ibadah. Jadi kesimpulannya, ibadah artinya kita bekerja melayani segala sesuatu yang kita kerjakan hanya kepada Tuhan Yesus saja. Amin. Haleluya. Ya, tidak ada bekerja cari muka atau dan lain sebagainya. Ya. Nah itu jadi pertama tadi, apa sih arti ibadah itu saya sudah jelaskan. Ibadah itu artinya melayani, bekerja untuk Tuhan, ya, mengabdi kepada Tuhan. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, mengapa kita harus beribadah? Ya, jadi jelas kita melayani kepada Tuhan. Ya, mengapa kita harus beribadah kepada Tuhan? Kalau Anda baca di dalam Yosua 24, kenapa orang Israel harus dan hanya beribadah kepada Tuhan? Karena orang Israel, umat Allah, telah menikmati kemurahan Tuhan. Ya, sama dengan kita, umat Perjanjian Baru. Kenapa kita beribadah? Karena kita telah mengalami kemurahan Tuhan. Itu ditulis dalam Roma 12 ayat 1. Demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu. Ya, jadi dasar kita beribadah karena kita telah menikmati kemurahan Tuhan. Nah, apa kemurahan Tuhan yang Tuhan sudah beri buat bangsa pilihan kepada orang Israel? Pertama, mereka dipilih. Setelah dipilih, mereka dibebaskan dari perbudakan di Mesir. Setelah dibebaskan, mereka dituntun dalam perjalanan selama 40 tahun. Ya. Setelah 40 tahun lama di padang gurun, akhirnya diberi kemenangan. Ya. Diberi kemenangan, bahkan mengalami ketenangan di sana. Ya. Ya. Jadi kenapa kita harus beribadah? Ya, karena kita telah menikmati kemurahan Tuhan. Yang kedua, kenapa kita harus beribadah? Ya, karena Allah orang Israel adalah Allah yang cemburu. Ini bagus ini. Kata cemburu itu biasanya terjadi dalam hubungan suami istri atau berpacaran. Tapi kata ini dipakai untuk hubungan Israel dengan Tuhan. Itu di Yosua pasal. Maka kalau ada mimbar, dalam ayat 19 dia katakan begini, tetapi Yosua berkata kepada bangsa itu, tidaklah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan, sebab dialah Allah yang kudus, dialah Allah yang cemburu. Artinya orang Israel telah mendapat perhatian atau kasih yang khusus dari Tuhan. Saya kasih contoh begini, ini ada Pak Kades kan. Pak Kades pasti sayang semua orang, betul? Tapi kasih yang khusus, sayang yang khusus itu hanya kepada siapa? Istri. Tuhan mengasihi semua orang yang ada di muka bumi ini. Tapi ingat baik-baik, kasih karunia, kasih yang khusus hanya ditujukan kepada orang yang percaya. Orang
beriman. Itu. Di satu pihak Tuhan sudah membebaskan mereka, Tuhan sudah memberkati mereka. Di pihak lain mereka harus beribadah kepada Tuhan supaya Tuhan tidak cemburu. Jadi ketika Israel masuk dalam perjanjian kekal itu, mereka harus siap dengan risiko yang ada. Ketika mereka tinggalkan Tuhan, penghukumanlah yang akan menanti mereka. Tapi ketika mereka beribadah ya kepada Tuhan, berkat Tuhanlah yang akan mereka nikmati. Ketiga, pertanyaan ketiga, cara ibadah itu bagaimana? Caranya di kekristenan itu tidak dijelaskan atau tidak ditekankan soal harus menghadap ke timur. Kalau ibadah orang Kristen harus menghadap ke timur, harus berjongkok, harus dan lain sebagainya, tidak. Tapi kekristenan selalu melihat sikap hati. Ya. Kalau Bapak Ibu baca, Tuhan Yesus kasih perbandingan antara pemungut cukai dan orang Farisi. Dia datang ya dengan jubah, orang Farisi itu panjang ya, dengan kata-kata yang indah. Ya. Tapi pada saat yang sama doanya itu ada penghakiman kepada orang lain. Tuhan, aku bersyukur karena aku tidak seperti pemungut cukai itu. Kata-katanya tersusun. Ya. Bahkan sikap badannya, pakaiannya rapi. Ya. Tapi pada saat yang sama pemungut cukai cuma berkata, Tuhan ampuni saya orang berdosa. Tuhan bilang, yang dibenarkan orang pemungut cukai. Jadi sikap hati. Bagaimana kita beribadah? Di situ ditulis dalam Yosua tadi itu ditulis bagaimana sikap kita beribadah. Ayat 14. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadalah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Tulus itu artinya kalau air itu kalau disamakan dengan air artinya murni, tidak ada campuran. Jadi ketika Anda datang ibadah, benar-benar ada ibadah. Jangan cuma setor muka sama gembala. Atau karena mau cari jabatan dalam gereja. Ya. Kalau mau cari jabatan ya jadi masuk partai, cari jadi calon ketua dewan. Itu caranya. Ya. Ikhlas, tulus. Tulus, ikhlas. Ikhlas itu artinya tanpa ada paksaan. Kayak di Manado. Ini jangan tersinggung ibu-ibu ya. Haleluya. Ada ibu-ibu setia sekali ke gereja. Woi, memang. Pokoknya ibadah siang malam hadir ibu itu. Ya. Tapi suaminya jarang ke gereja. Setahun sekali. Bahkan suaminya ditanya, kenapa enggak datang suaminya? Dia kasih tahu sama suami, kamu kok enggak datang sih? Pak Gembala tanya-tanya kamu loh, kenapa kamu enggak ke gereja? Kebetulan suaminya itu tukang bangun. Salah lihat gembala itu, saya sampai bumbungan gereja saya masuk. Marah istrinya ini. Dia bilang, pas satu hari Minggu pagi dia bilang, Pak, kamu mau ibadah enggak? Enggak. Oh, dia pergi ke dapur, dia ambil lombok, tumbuk, ambil lombok, taruh di gayung, taruh air. Dia bilang, kamu mau ibadah enggak? Saya siram pakai lombok. Oh iya saya mau ibadah. Itu dipaksa. Ya, dipaksa. Jadi tadi sikap kita beribadah tulus, ikhlas, dan terakhir setia. Artinya ibadah itu dilakukan secara kontinu, secara berkesinambungan, secara terus menerus. Karena sampai di sorga kita akan ibadah, ya. Sampai di sorga kita akan memuji-muji Tuhan. Jadi makanya di GPD itu ada tepuk tangan ya. Ada dari Pantai Kosta tepuk tangan supaya ketika kita masuk kita tidak kaku nanti. Karena ada sorak-sorak di sana. Haleluya. Ya. Yang terakhir. Wah, jemaat suka sekali yang terakhir. Biasanya kalau yang terakhir sudah penutup itu. Haleluya. Tadi apa ya? Bagaimana sikap kita beribadah? Sudah jelas. Yang terakhir. Apa sih fungsinya atau apa tujuan kita beribadah? Ya. Pertama, supaya Tuhan Yesus, supaya Tuhan dimuliakan dalam ibadah kita. Amin. Ya. Jadi datang bukan cuma gagah-gagahan ya, sudah lengkap musik, temanya bagus, undang lagi unsur pemberitaan, supaya dikatakan, memang sudah hebat, luar biasa sudah itu. Memang mereka tidak kaleng-kaleng. Ya.
Tetapi bukan itu yang dicari. Yang dicari adalah kemuliaan buat Tuhan. Ya. Seperti Raja Daud berkata, bukan kepada kami, tetapi kepada Engkau ya Tuhan, kami beri kemuliaan. Ya. Jadi harapan saya ketika kita ada di sini, Tuhan Yesus yang dimuliakan, bukan Pak Gembala, bukan majelis jemaat, bukan jemaat El Gibor, tapi Tuhan Yesus yang dimuliakan. Amin. Ya. Yang selanjutnya, apa sih tujuan kita beribadah? Supaya kita berubah. Nah, itu tulis dalam Roma 12 ayat 2. Ya, baca di rumah. Supaya kita berubah. Ya, sering saya ulang ini. Ibadah itu tujuan dari ibadah supaya kita mengalami perubahan. Ya. Ya, kalau bicara perubahan selalu dimulai dari dalam, dari pikiran. Ya. Selama kita ya dari kecil sampai besar, sampai dewasa, sampai menikah, kita telah terdoktrin oleh suasana yang, oleh hal-hal yang kita terima baik di sekolah, di rumah, di lingkungan. Ya. Itulah yang mewarnai hidup kita. Nah, setelah kita terima Yesus, karena bicara soal kekristenan itu bicara juga soal perjanjian. Ya, kalau Yosua memanggil semua bangsa Israel masuk dalam perjanjian di Sikem sana, ya, maka Yesus memanggil kita masuk dalam perjanjian baru. Itu sebabnya dia berkata dalam malam terakhir berjamuan, dia berkatakan, inilah darah yang ditumpahkan bagi kamu, darah perjanjian. Jadi ketika kita percaya Yesus, kita masuk dalam perjanjian kekal dengan Tuhan. Ya. Dan salah satu isinya adalah di mana kita umat pilihan Tuhan beribadah kepada Tuhan. Ya. Saya lihat waktu masuk kita alami pandemi corona ini, ya, banyak jemaat senang, ya, ibadah di rumah, nggak capek-capek, nggak bawa persembahan. Bahkan yang lebih parah, ya, anak-anak sekolah sudah bertahun-tahun nggak ke sekolah, sudah kelas 2, kelas 3, saya tanya sudah tahu baca? Belum Pak Gembala. Oh haleluya. Ya. Jadi saya jengkel sekali ada jemaat, kenapa nggak ibadah? Boy, Pak Gembala, corona apa ini? Kalau saya lihat di pasar hari-hari dia ketemu orang belanja. Oh tunggu Pak. Dia bilang takut corona. Sama Tuhan enggak takut. Ya. Ya. Jadi ayo mari kita tingkatkan ibadah. Pandemi sudah mulai meredah. Si Rona bersama Bapak Rona sudah mulai kembali ke Tiongkok. Kita tingkatkan ibadah kita. Tapi ingat baik-baik, kita beribadah cuma bukan oh haleluya haleluya, tidak, tapi ada tujuannya supaya kita berubah pola pikirnya. Ya, terutama doktrin kita, pengajaran ya yang ditanam di dalam pikiran hati kita. Kalau tahun 2004 kami penginjilan di sebuah kabupaten namanya Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. Jadi masuk di kebun, ada baskom. Di baskom itu ada uang 100, 500, 1000. Masuk lagi ke dalam, ada bapak-bapak, ibu-ibu yang lagi persembahkan ayam putih, ayam hitam. Wih, gemuknya ayam itu. Ayam, pokoknya mungkin kayaknya ayam bangkuk kalau nggak salah. Teman saya namanya Pak Stevi. Stevi bilang, dia jelaskan soal darah itu. Ya, ya. Pak Bu, kalau di perjanjian baru itu, ya, Yesus sudah mencurahkan darahnya untuk menebus kita. Jadi darah-darah yang begini tidak perlu lagi. Coba Bapak Ibu bawa ayam yang gemuk itu sama gembala, nanti Bapak Ibu kasih di situ dia membusuk begitu saja. Pikir-pikir Pak Gembala, jemaat itu, ya benar juga ya, kalau saya kasih Pak Gembala 2 hari makan tidak belanja lagi. Ya. Itu belum seberapa. Kalau di Papua, kalau Anda baca buku Anak Perdamaian, sudah pernah baca buku itu, Anak Perdamaian, yang ditulis oleh pendeta Don Rickarson, orang Kanada. Dia penginjilan di Papua tahun 60 atau 70. Setiap kali orang Papua itu suku Sawi itu bertengkar, namanya di Seludau dengan apa tetangganya? Bawang.
sebawang, bertengkar lah, ada satu yang mati. Nah itu budaya mereka, kalau sudah ada lagi mati di desa sebelah baru damai. Ya, jadi tunggu setelah damai. Yang lebih parahnya anak kecil seumuran anak saya itu dua, satu di sebawang, satu di apa? Di Sudal. Itu diangkat begini, dinamakan anak perdamaian, dipersembahkan, sudah itu disembelih, darahnya dicurahkan. Dengan pesan bahwa tidak ada lagi perkelahian nanti. Tetapi apa jadinya? Terus saja berulang-ulang. Akhirnya pada satu saat ketika pendeta Dodi Carson itu jelaskan, darah Yesus telah menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita, sehingga darah yang lain tidak perlu lagi. Dari situlah berhenti ritual itu. Jadi dari apa yang sudah tertanam itu yang salah, kita perlu rubah. Sampai setelah kita pola berpikir kita, doktrin yang benar itu sudah tertanam, maka muncullah gaya hidup kita yang benar. Ya. Kalau dulu mencari korban, sekarang menjadi korban. Ya. Seperti lilinnya. Lilin dipasang keluar api untuk menerangi, menjadi terang. Tapi ingat pada saat yang sama lilin itu meleleh, yang memiliki makna, artinya kita menjadi terang meskipun kita berkorban. Jadi menjadi terang itu bukan hanya pasang lilin menjadi terang, tidak. Menjadi terang itu meskipun kita berkorban, kita jadi terang. Puji Tuhan, selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin, firman Tuhan.